Baik, sebelum Anda saya berikan kesempatan, saya sedikit memberikan sebuah gambaran tentang resiko bisnis itu sendiri. Nah, kalau berbicara tentang resiko yang berarti kita berbicara tentang segala kemungkinan atau probability kerugian, ya, terutama yang menimbulkan sebuah masalah. Nah, jika kerugian diketahui dengan pasti dan terjadi, maka seketika itu pula mungkin dapat direncanakan di awal untuk mengatasi dari resiko itu sendiri. Nah, ini juga akan banyak berbicara kelompok ini berkaitan dengan masalah resiko lingkungan. Saya berikan kesempatan untuk kelompok. Sebentar kita akan silakan lanjut. Nah, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami dari kelompok 11. Perkenalkan, saya Nabila Irsyatika selaku moderator. Dan ada rekan saya atas nama Nindi Pratiwi Putri, Nurul Anissa, dan juga Sukma Sulfiani Saleh. Nah, di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang resiko kerusakan lingkungan. Untuk itu saya serahkan kepada pemateri pertama, yaitu Nindi Pratiwi Putri. Saya persilakan. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu resiko merupakan perkiraan kemungkinan. Halo, sebelum kalian lanjut, ini kalian ada di kelas ya? Ya, Pak. Di kelas mana? Banyak orang di situ? Tidak, Pak. Banyak. Kelompok, Pak. Hah? Di kreasi, Banyak Pak. Ya orang situ? Ya? Tidak. Tidak. Cuma kelompok kita saja, Pak. Oh iya, lanjut. Risiko merupakan perkiraan kemungkinan terjadinya konsekuensi kepada manusia atau lingkungan. Risiko yang terjadi kepada lingkungan disebut sebagai risiko ekologi. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu ekologi itu apa. Ekologi adalah salah satu komponen dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup yang harus ditinjau bersama dengan komponen lain untuk mendapatkan keputusan yang seimbang. Dalam hal ini, ekologilah yang menjadi titik pusat perhatian. Next. Analisis risiko lingkungan atau ARL adalah proses memperkirakan risiko kepada organisme, sistem, atau populasi dengan segala ketidakpastian yang menyertainya. Setelah terpapar oleh agen tertentu dengan memperhatikan karakteristik agen dan sasaran yang spesifik. Jadi intinya, analisis risiko lingkungan adalah proses prediksi kemungkinan dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan sebagai akibat dari kegiatan tertentu. Saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh partner saya juga, yaitu Sukma Sulfiani. Kepada Saudara Sukma, saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu beragam permasalahan dalam lingkungan sistem sosial, proses sosial dan relasi sosial telah memunculkan macam-macam risiko ekologi, yaitu yang pertama, risiko fisik, ekologis, yaitu aneka risiko kerusakan fisik pada manusia dan lingkungan. Yang kedua, risiko mental, yaitu aneka risiko kerusakan mental akibat perlakuan buruk pada tatanan psikis. Yang ketiga, risiko sosial, yaitu aneka risiko yang menggiring pada rusaknya bangunan dan lingkungan sosial. Selanjutnya, next. Selanjutnya, langkah dalam menentukan aspek dan dampak lingkungan, yaitu yang pertama, identifikasi. Secara menyeluruh aktivitas dari suatu kegiatan dengan menggunakan diagram dan tabel. Yang kedua, identifikasi aspek lingkungan dari kegiatan yang dilakukan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, identifikasi dampak yang ditimbulkan berdasarkan aspek-aspek yang telah dibuat. Yang keempat, evaluasi dampak yang signifikan. Next. Mita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Nurul Anisa. Baik, Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Anisa. Kepada Saudari Nurul, saya persilakan. Baik, saya lanjutkan. Proses evaluasi dapat dilakukan dengan mengkombinasi opini pribadi dengan matrik evaluasi risiko. Matrik evaluasi risiko dapat dilakukan dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Jadi, analisis kualitatif yaitu dengan menggolongkan tingkat risiko berdasarkan hierarki probabilitas risiko dan tingkat risiko akibat dampak. Yang kedua, analisis semi kuantitatif, yaitu konsepnya sama dengan yang kualitatif, tetapi memakai angka untuk menentukan tingkat risiko, menentukan tingkat potensial risiko. Dan yang ketiga, analisis kuantitatif, yaitu menggunakan angka dan perhitungan matematis dalam menentukan tingkat risiko. Next. Selanjutnya, cara menganalisis risiko lingkungan, yaitu yang pertama, analisis risiko lingkungan pemukiman. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar hutan lindung, dapat berupa perkotaan atau pedesaan, berfungsi untuk tempat tinggal atau hunian tempat melaksanakan kegiatan perkehidupan dan penghidupan. Yang kedua, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan, yaitu kelengkapan dasar lingkungan fisik dan sarana lingkungan, yaitu fasilitas penunjang yang mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan. Yang ketiga, persyaratan kehidupan lingkungan perumahan dan lingkungan pemukiman adalah ketentuan teknis yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni atau masyarakat yang bermukim dan atau masyarakat sekitar dari bahaya dan gangguan kesehatan. Next.
Yang kedua, analisis risiko lingkungan perusahaan. ARL di perusahaan dilakukan pada proses dan kegiatan perusahaan yang berisiko menimbulkan bahaya bagi lingkungan perusahaan dan lingkungan sekitarnya. Dapat dilakukan dengan menggunakan diagram alir ataupun audit lingkaran. Next. 1. Fungsi audit lingkungan. Merupakan dokumen suatu usaha kegiatan tentang pelaksanaan pengelolaan, pemantauan, pelaporan, atau rencana perubahan peraturan dan proses internal perusahaan. Jadi ini alat untuk melakukan identifikasi masalah lingkungan internal dan alat untuk melakukan evaluasi kerja organisasi dan divisi lingkungan. Yang kedua, manfaat audit lingkungan yaitu untuk mengidentifikasi masalah lingkungan, menghindari sanksi karena kesalahan prosedur pengelolaan, menghindari kerugian materi, mengidentifikasi potensi penghematan biaya, dan terakhir sebagai dokumen perusahaan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada para pemateri. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan atas diskusi tentang materi kami. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada Bapak dosen. Pada Bapak saya persilakan. Baik teman-teman semuanya, tadi teman Anda sudah menyampaikan beberapa poin terkait dengan risiko lingkungan. Nah, apa yang saya bisa tangkap dari apa yang disampaikan oleh teman Anda bahwa ketika kita berbicara tentang masalah risiko lingkungan, berbicara tentang ekologi. Ekologi yang berarti bahwa ini akan berbicara tentang makhluk hidup dan tempat hidupnya. Nah, oleh karena itu beberapa ahli memberikan sebuah pendapat terkait dengan ekologi itu sendiri, yaitu sebuah studi yang mempelajari struktur dan ekosistem atau alam di mana manusia adalah bagian dari alam itu sendiri. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara tentang lingkungan, tentang ekologi, ini ekologi juga merupakan bagian dari ilmu baru dari biologi yang merupakan mata rantai fisik dan proses biologi serta bentuk-bentuk yang menjembatani antara ilmu alam dan ilmu sosial. Ya. Masuk kayaknya. Oke. Siap. Nah, oleh karena itu banyak hal yang bisa kita menjadi bahan diskusi, apalagi kalau kita berbicara tentang masalah risiko ataupun pengelolaan lingkungan. Nah, kalau masalah pengelolaan lingkungan ini di mana secara sadar sebagai manusia mampu untuk bagaimana memelihara atau memperbaiki mutu dalam sebuah lingkungan agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Nah, hal-hal yang lain mungkin Anda bisa diskusikan. Oleh karena itu saya meminta teman-teman untuk bisa memberikan sebuah pertanyaan sebagai bahan diskusi, mulai dari kelompok 1 sampai pada kelompok kelompok 10. Gambaran kecil kita adalah, gambaran besar kita adalah ini analisis risiko lingkungan ini dia akan berbicara tentang proses memperkirakan risiko pada sebuah organisme atau sebuah populasi, juga berkaitan dengan kesehatan manusia itu sendiri yang dimana di dalamnya sebagai makhluk hidup. Ya, itu poin-poin pentingnya. Nah, ketika Anda berbicara tentang masalah risiko lingkungan, maka dia akan berbicara tentang populasi, berbicara tentang
populasi udara seperti itu, dan hal-hal yang akan berkaitan dengan gangguan-gangguan yang ada di sekitar, bukan saja sebagai makhluk hidup masuk dalam kategori hewan ternak dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini kan dampak-dampak yang bisa menimbulkan resiko, apalagi kita berbicara tentang masalah tambang seperti itu ya. Nah, mungkin itu ya poin penting yang Anda bisa diskusikan. Silahkan dikembangkan. Dan saya serahkan ke kelompok 11 untuk memandu kembali, mempersilakan kelompok 1 sampai 10. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas tambahannya. Saya persilakan untuk teman-teman yang lain jika ada yang ingin dipertanyakan. Saya mulai dari kelompok 1. Kami persilakan untuk kelompok 1. Atau mungkin ada kelompok lain yang ingin lebih dahulu untuk bertanya, kami persilakan. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin dimulai dari saya aja, dari kelompok 6. Oke, silakan. Oke, langsung saya di sini saya bertanya, dari slide materi yang saya lihat di sini kan ada di slide 5 mengenai beragam permasalahan dalam lingkungan sistem sosial, proses sosial, dan relasi sosial yang telah memunculkan 3 macam resiko ekologi. Nah, di sini ada 3. Yang pertama resiko fisik atau ekologis, kemudian resiko mental, kemudian resiko sosial. Nah, di sini resiko fisik ekologis itu yaitu aneka risiko yang kerusakan fisik pada manusia dan lingkungan. Sedangkan risiko sosial yaitu aneka risiko yang menggiring pada rusaknya bangunan dan lingkungan sosial. Nah, di sini saya ingin tanyakan perbedaan pada risiko fisik yang ekologis sama risiko sosial. Dan kita ambil contohnya dari berita kemarin, berita yang barusan terjadi di negara Jepang ya, terjadi longsor yang menyebabkan beberapa orang, puluhan orang hilang dan udah ada yang ditemukan tewas ya. Jadi di sini saya tanyakan apakah itu termasuk dalam risiko fisik ekologis atau risiko sosial. Terima kasih. Bagaimana kelompok 11? Ya, saya kira sudah jelas pertanyaannya ya. Jelas. Ya, jelas. Oke, terima kasih. Baik, mungkin kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Oke, silakan. Dari kelompok Perkenalkan, nama saya Eka Pratiwi, perwakilan dari kelompok 8. Yang ingin saya tanyakan yaitu, seberapa besar pengaruh penerapan risiko lingkungan terhadap perusahaan? Sudah jelas? Bisa diulang sekali lagi? Seberapa besar pengaruh penerapan risiko lingkungan terhadap perusahaan? Oke, terima kasih. Kelompok 1 enggak ada ya? Kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 3?
Kelompok 3, tidak ada? 4, Bagaimana dengan kelompok yang lain? Baik, saya ingin bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 10. Oke, Baik, silakan. perkenalkan nama saya Sismayanti. Tadi ada membahas tentang audit lingkungan. Yang saya ingin tanyakan, apakah semua jenis perusahaan itu harus atau wajib untuk menerapkan audit lingkungan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Baik, bagaimana kelompok lain? Kelompok 7, mungkin kelompok Bagaimana dengan kelompok 7? 9? Saya perwakilan dari kelompok 9 ingin bertanya. Oke, silakan. Pertanyaan saya, apa saja yang menjadi ruang lingkup penilaian risiko? Mohon maaf, bisa diulang dari kelompok berapa? Dari kelompok 9. Nama saya Ninyoman Srinadi. Pertanyaan saya, apa saja yang menjadi ruang lingkup penilaian risiko? Terima kasih. Mohon maaf. Boleh saya bertanya? Linda. Halo, dengan suaraku? Sudah. Jelas. Yang di Lagi jelek Sabar dulu. Tadi pertanyaannya dari Nyom masih belum jelas. Bisa diulang? Tunggu, saya ulang. Jadi pertanyaan saya, apa saja yang menjadi ruang lingkup penilaian risiko
terhadap resiko lingkungan. Apa sudah jelas? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Adri, dari kelompok 3, boleh bertanya? Oke. Kedengaran suara aku? Silakan. Halo? Ya, lanjutkan. Ya, pertanyaan saya, perkenalkan nama saya Adrian Spalangan dari kelompok 3, mau bertanya. Oke, pertanyaan saya itu tentang manfaat audit lingkungan. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita melaksanakan audit lingkungan agar dapat berjalan dengan lancar dan seefektif mungkin, dan pada saat kapan audit lingkungan tersebut dilakukan oleh pihak perusahaan? Bisa diulang, Adri? Solana, bagaimana cara kita melaksanakan audit lingkungan agar dapat berjalan dengan lancar dan seefektif mungkin, dan pada saat kapan audit lingkungan tersebut dilakukan oleh pihak perusahaan? Terima kasih. Ya, izin moderator, saya dari kelompok 5 yang bertanya. Ya, ini akan banyak berkaitan dengan analisis Jalankan oleh lingkungan ya, AMDAL. Oke, baik, terima kasih. Untuk Saya kelompok 5 yang bertanya. Bisa dimulai? Iya, silakan. Baik. Nah, jadi sebelum pertanyaannya, kan perusahaan itu sebelum membangun perusahaan ya, pasti ada sebelum itu dia mengajukan AMDAL. Sebelum perusahaan membangun pasti ada AMDAL-nya. Pertanyaan saya itu, apakah analisis dampak lingkungan ini sudah merupakan AMDAL atau gimana? Bisa dijelaskan? Atau analisis dampak lingkungan ini merupakan bagian dari AMDAL, karena kan AMDAL itu terlebih dahulu dibuat sebelum perusahaan berdiri. Terima kasih. Baik, bagaimana dengan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 7?
Sudah ya? Belum? Gimana? Ini sisa 4 kelompok, Pak. Ya, sambil Anda memberikan kesempatan yang lain, masih ada yang lain belum? Kelompok 1, 2, 4, 7, gimana? Baik, adik-adik, dari beberapa pertanyaan ini mungkin teman-teman bisa mengembangkan yang kelompok 10, 11 ya, bisa mengembangkan dari apa yang akan saya berikan penjelasan tentang dampak lingkungan dan masalah kesehatan lingkungan yang memberikan gambaran yang ada di Indonesia seperti itu. Kalau kita berbicara tentang negara berkembang, nah salah satu negara berkembang di Indonesia, kita ini termasuk negara berkembang. Karena pertama salah satunya adalah memiliki jumlah penduduk di atas 250 juta jiwa. Kalau tidak salah sampai hari ini penduduk kita sudah 270 juta penduduk. Artinya negara kita ini adalah negara yang berpenduduk terbanyak kedua di dunia setelah Cina. Ketiga, Cina, India, baru kita. Artinya ketika jumlah penduduk semakin banyak di suatu daerah, di suatu negara, maka akan muncul masalah kesehatan di setiap lingkungan. Nah, apa yang menyebabkan? Salah satu penyebabnya dikarenakan adanya urbanisasi penduduk atau perpindahan penduduk. Apa maksud dari urbanisasi? Urbanisasi itu artinya bahwa dari desa, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Dampaknya seperti apa? Ingat bahwa semakin hari semakin kita merasakan bahwa lahan pertanian yang semakin berkurang, ini terutama yang ada di Pulau Jawa, dan juga terbatasnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan penduduk yang ada di kota besar mencari pekerjaan sebagai pekerja kasar. Seperti apa? Pembantu rumah tangga, terus kemudian kuli bangunan, pelabuhan, bekerja di pelabuhan, sebagai pemulung, bahkan menjadi seorang pengemis dan juga pengamen, ya, seperti itu ya. Nah, artinya bahwa orang yang ada di desa juga berbondong-bondong ke kota besar untuk mencari sebuah pekerjaan. Nanti kita akan lihat seperti apa gambarannya. Artinya bahwa dampak sosial dan dampak kesehatan lingkungan seperti ini juga akan memberikan sebuah dampak bahwa akan muncul pemukiman yang kumuh yang ada di mana-mana. Paham sampai di sini poinnya? Halo? Halo? Halo, Pak. Poin saya dapat enggak ini? Kedengaran enggak? Dapat, Pak, dapat. Poin apa yang saya sampaikan bahwa urbanisasi penduduk dari kota ke desa, dari desa ke kota memberikan dampak bahwa masalah kesehatan lingkungan yang ada di Indonesia ini memberikan sebuah dampak yang buruk seperti itu. Nah, apa yang saya sampaikan tadi bahwa ini kira-kira kalau misalnya dengan kondisi yang seperti ini sekarang, di mana masyarakat yang ada di desa berbondong-bondong untuk ke kota besar, salah satunya mungkin apa saja yang bisa dikerjakan. Akhirnya apa? Mereka pasti mencari pemukiman, kan begitu. Juga pasti akan berdampak pada dampak sosial, terus kemudian dampak lingkungan, kesehatan lingkungan, yang berakibat bahwa mereka mencari pemukiman dan pemukiman tersebut ada di mana-mana menjadi terkesan kumuh seperti itu. Terus kemudian hal yang lain adalah adanya tempat pembuangan sampah. Nah, di hampir setiap tempat yang ada di Indonesia, sistem pembuangan sampah dilakukan secara dumping. Apa maksudnya? Dumping itu tanpa melakukan pengolahan yang lebih lanjut. Tidak ada endingnya sampai akhir. Nah, artinya bahwa sistem pembuangan semacam ini selain memerlukan lahan yang cukup luas, juga menyebabkan pencemaran udara. Ya.
Ini kalau kita melihat ya, yang berakibat bahwa menjadi sebuah sumber penyakit yang akan menular. Yang kedua, yaitu apa? Tempat pembuangan sampah. Ini menjadi sangat penting ya. Berbicara masalah lingkungan, silakan Anda akan menyimpulkan seperti apa nantinya. Terus kemudian penyediaan sarana air bersih. Nah, ada survei yang dilakukan ya. Ada sekitar 60 masyarakat di Indonesia mendapatkan air bersih dari PDAM ya. Ini terutama untuk penduduk yang ada di perkotaan. Selebihnya mereka itu menggunakan sumur atau sumber air lain. Artinya ketika datang musim kemarau, krisis air dapat terjadi diakibatkan munculnya beberapa tidak lagi digunakan misalnya air PDAM. Ini kan juga akan menjadi sebuah sumber ketersediaan sarana air bersih jadi tidak maksimal seperti itu. Itu juga bagian dari dampak lingkungan yang akan terjadi ketika hal ini diabaikan. Kemudian selanjutnya adalah pencemaran udara. Kalau kita melihat dari beberapa kasus di mana pemerintah Indonesia saat ini sudah mulai mengurangi